Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas satu pembahasan yang menurut gue agak aneh ya, atau bisa dikatakan fenomena, karena kejadian ini itu tuh rame banget di awal tahun 2023 ini gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol ke pembahasannya, gue mau nyeduh kopi dulu. Ini kopinya dari Say Something ya, kopi Jawa Halu Blackcurrant. Nah, tapi dia prosesnya ini proses honey, makanya cuma ditulisnya classic honey gitu ya. Terus dia ada tasting notesnya, ada blackcurrant, honey fig, sama yellow plum ya. Honey fig itu buah ara atau buah tin gitu ya. Terus varietasnya di sini ada yellow bourbon sama ateng super ya. Hari ini gue nyeduhnya pakai immersion dripper. Kalau belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini. Terus gue gilingnya ini pakai Timor Chestnut X Lite. Ini juga sudah gue review kalau mau nonton video reviewnya. Dan bedanya apa dengan Timor di bawahnya dia, nonton di sebelah sini ya. Gue pakai 15 gram. Terus gue pakai grind size nomor 14. Rasio 1:15. Dan gue cuma 2 kali tuang aja. Oke. Blooming pertama di sini gue sebanyak 50 gram. Tapi pastikan ya semua permukaan kopinya basah. Oke, terus gue diamkan selama 40 detik. Oke, terus kita buka, kita tutup. Nah, nanti pada saat 1 menit lanjut tuang langsung sampai 225. Oke, kita tunggu. Nanti pada saat 2 menit 30 detik kita buka. Oke, 2 menit 30 detik kita buka. Nah, terus ini untuk brewing time-nya yang gue ngerasa ini sweet spot-nya itu gue dapet sekitar di 3 menit sampai 3 menit 10 detikan lah, atau sampai 20 detik juga masih oke. Gitu ya. Atas sudah habis, timernya kita stop. Di sini gue dapet 3 menit 19 detik. Oke, 3 menit 19 detik guys. Oke, sekarang kita hirup aromanya dulu. Oke, pertama kali ini gue kerasanya itu ada karakter kayak cherry, terus blackcurrant-nya juga kerasa, sama kayak ada notes karamel gitu ya. Blackcurrant-nya tipis-tipis. Oke, sekarang kita cobain. Nah, ini gue lagi pakai gelas whiskey ya. Kalau teman-teman belum nonton video reviewnya kenapa gue suka pakai gelas ini, teman-teman nonton di sebelah sini dulu aja ya. Oke, kita cobain. Jadi pertama kali dominan yang kerasa ini ternyata si blackcurrant-nya. Terus untuk honey fig-nya ini gue ngerasa karakternya tuh bener-bener bulet, kerasa di tengah banget ya. Manisnya lumayan tinggi. Nah, terus ini di belakang gue cuma kerasa itu kayak orange peel, kayak kulit-kulit jeruk gitu sih. Oke, kita tunggu sampai agak dingin sambil kita ngobrol ke pembahasannya. Oke, jadi materi yang gue mau bahas di sini adalah barista yang ngambil uang atau barang yang bukan miliknya atau yang bukan haknya. Ya, kejadian ini baru banget kejadian, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Ini orangnya gue pribadi kenal. Jadi dia ini nyari lowongan kerja untuk barista, terus akhirnya dapet. Baristanya sudah kerja dengan kualifikasinya yang bagus gitu ya. Menurut CV-nya bagus dan memang kerjanya pun baik gitu. Bagus kerja, punya skill. Yang mana barista ini sudah dapat penawaran salary yang menurut gua untuk baru pertama kali kerja di coffee shop itu ya, ini cukup tinggi. Ditambah lagi dengan adanya bonus dari setiap cups yang dijual. Yang mana kalau misalnya gue mencoba lihat dari sudut pandang owner coffee shop ini mau supaya si baristanya itu punya sense of belonging gitu. Jadi merasa memiliki, merasa punya kewajiban untuk naikin sales gitu ya. Karena balik lagi dari penjualan setiap cupsnya pun itu udah dapat komisi. Dan yang gue tahu itu cukup jarang coffee shop yang memberlakukan sistem seperti itu gitu ya. Nah, ternyata setelah baru beberapa lama kerja, barista ini bawa kabur uang terus sama handphone gitu ya. Yang mana tuh CV-nya ya, CV dari si oknum tersebut bagus banget, bikinnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus ada pengalaman kerjanya yang di highlight, itu ada 2 pengalaman kerja yang menurut gua cukup oke lah. Terus di Instagramnya ada tulisan bukan barista pencet, artinya skillnya sudah tinggi. Terus
work with passion gitu ya, bekerja dengan passion. Jadi kopi itu adalah passionnya dia. Terus ada di CV-nya juga ditulis profesional barista. Wah, kayaknya benar-benar wah nih ya. Ya memang menurut ownernya itu kerjanya memang bagus banget gitu. Nah tapi disayangkan adalah kenapa lu udah dikasih bos yang baik dengan salary yang tinggi juga gitu ya, terus lu masih bawa kabur duit dan handphone, yang mana duit dan handphonenya itu nggak sampai 1 bulan gaji. Itu yang gue heran gitu ya. Walaupun berapapun nominalnya yang lu ambil, lu tetap salah gitu. Apapun alasan yang lu kasih ketika nanti lu sampai ketangkep, itu lu tetap salah. Poinnya lu udah salah. Nah, jadi poinnya di sini adalah temen-temen nih buat yang memang baru mau jadi barista dengan niatan yang jahat, menurut gua teman-teman harus berpikir panjang gitu ya. Karena balik lagi, ketika kita di industri kopi ya, Indonesia ini memang tidak semuanya kita saling kenal, tapi mayoritas kita tuh saling tahu gitu. Kita bisa saling tanya satu sama lain karena mata itu ada di mana-mana gitu. Ketika lo ngelamar kerja di satu coffee shop terus lo bermasalah di coffee shop itu ya, lo sudah harus berhati-hati sih gitu. Apalagi udah kita ngomong udah lo ngambil duit ya, lo udah nyolong, lo udah jadi maling, itu lo harus berhati-hati gitu. Karena bisa jadi di tempat kerja lo yang baru, walaupun lo pindah kota, bisa jadi orang itu tahu gitu ya. Apalagi sudah sampai di blast di sosial media. Jadi buat teman-teman pikir panjang kalau mau melakukan kriminal ya, melakukan hal kriminal seperti itu. Nah, buat owner coffee shop juga di sini ya, ketika teman-teman mau buka coffee shop, teman-teman berhati-hatilah. Gitu, berhati-hati dalam arti ketika teman-teman ngelihat CV, jangan terlalu terlena sama yang namanya skill. Skill memang perlu, gua akui ketika gua handle coffee shop ya, terus gue dapat barista yang punya skill, itu sangat-sangat membantu. Nah, apalagi kalau udah punya skill, attitude-nya baik, komunikasinya bener, etikanya ada. Wah, itu lo ketika lo dapet bos yang memang bener-bener support lo bakal enak sih. Gitu. Ya karena kita ngomong lah ya. Karena teman-teman udah tahu kalau yang di industri kopi gitu ya, kualifikasi barista itu yang dicari biasanya tuh maksimal mungkin umur 27, 28, 30 ya. Nah, khususnya buat teman-teman yang memang sekarang lagi jadi barista dan umurnya sudah ada di angka 30 atau 30 lebih ya, dan lu masih diterima kerja jadi barista, lu harus sangat bersyukur gitu loh. Ya, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Ngumpulin skill, belajarin skill sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya nanti ketika nih ya, lu udah punya skill, attitude lu baik, cara komunikasi lu bener, lu punya etika, terus lu dapet kesempatan, ini lu bisa langsung jalan atau lu langsung naik level, bisa banget gitu. Kenapa? Karena barista itu selain dia juga jadi pion di satu coffee shop, lu juga harus punya tanggung jawab terhadap operasional gitu ya. Karena yang paling sulit itu memang menjalankan operasional coffee shop, semua dari back office-nya itu lumayan ribet. Dan ketika lu mau naik level nih, artinya lu sudah harus belajar untuk melihat dari perspektif orang lain. Nah, perspektif orang lain siapa? Itu adalah owner coffee shop. Gitu ya. Jadi lu harus belajar ngeliat, oh sudut pandang bos gua seperti apa nih. Gitu. Ketika lu jadi bos coffee shop gitu ya, lu punya coffee shop, lu mau barista lu seperti apa? Lu mau staff lu seperti apa? Gitu. Dari situ menurut gua lu akan lebih bisa bersikap dengan baik lah. Oke, nah ini kopi sudah dingin, gua mau cobain lagi. Oke, ketika sudah dingin, dia ini acidity-nya naik, jadi balance dengan sweetness-nya. Di depan karakter black currant itu kerasa banget jelas, tapi ini black currant-nya benar-benar buah yang matang ya, buah yang matang. Terus di tengah ini kayak kerasanya itu lebih ke arah cherry. Nah, di belakang baru kerasa si honey fig-nya sama ada orange peel. Bodinya ini tergolong bold, teksturnya lebih ke arah round ya, teksturnya round banget.
Aftertaste-nya ini panjang banget, aftertaste-nya long. Aftertaste paling kerasa di sini adalah si honey fig-nya sama ada sedikit cherry di belakang. Oke juga nih kopi ya. Nah nanti kalau teman-teman mau cobain kopinya, link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Dan ini setahu gue stoknya nggak banyak sih. Ya kopi-kopi klasik, karena kan kita selama ini udah banyak kopi-kopi yang funky, yang eksperimental ya. Ini sekarang back to basic. Ya, nah terus kalau teman-teman nanti pengen berkomentar mengenai materi pembahasan hari ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Ya biar kita bisa saling sharing. Nah terus kalau teman-teman mau tahu alat seduh rekomendasi dari gua, entah itu grinder, kettle, scale, ya server, teman-teman tinggal cek link di deskripsi, itu sudah gue cantumkan semuanya. Ya terus kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai beberapa alat seduh atau mesin espresso ya, tapi belum gue review, teman-teman follow Instagram gue aja di sebelah sini di @remaringka. Terus teman-teman langsung DM gue aja ya, secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.